Kasus kali ini adalah salah satu misteri paling terkenal di dunia. Sebuah kasus yang bisa dibilang menghantui Amerika Serikat selama puluhan tahun. Dan sampai sekarang kasus ini belum terpecahkan. Insiden ini awalnya terjadi di Vallejo, tepatnya di Teluk San Francisco, California. Dari bulan Desember 1968 sampai Oktober 1969. Kota ini diguncang oleh serangkaian penghilangan nyawa yang brutal. Tapi yang bikin pembunuh kali ini berbeda itu bukan cuma jumlah korbannya doang. Bukan juga metode kejam yang si pelaku pakai. Tapi yang membuat kasus ini begitu terkenal adalah teka-teki yang pelakunya kirimkan ke petugas berwajib. Identitasnya masih jadi misteri sampai sekarang. Siapa sebenarnya Zodiac Killer? Kenapa dia melakukan semua ini? Dan apa tujuan dari kode-kode yang dia kirimkan? This is the mystery of the Zodiac Killer. Let's open the case. Pada tanggal 20 Desember 1968, telah terjadi sebuah insiden di jam 11 malam di dekat sungai Herman Road, California. Waktu itu ada dua orang pemuda yang bernama David Arthur Faraday, berusia 17 tahun, dan kekasihnya itu Betty Lou Jensen, yang berusia 16 tahun. Waktu itu mereka berdua ini lagi pacaran di dalam mobil mereka. Gak lama kemudian, sekitar jam 11 malam, ada salah satu pengendara lain yang melihat mobil mereka diparkir di satu jalanan kerikil di dekat pintu gerbang tempat pengisian air. Dan gak tahu apa yang terjadi sama mereka berdua. Karena sekitar jam 11 lewat 5 menit, beberapa orang yang berada di dekat wilayah itu mendengar suara tembakan. Awalnya mereka kira ini ada orang yang lagi berburu malam hari. Tapi seketika mereka sadar kalau itu bukan kawasan buat berburu hewan. Beberapa saat setelah letusan senjata api itu kedengeran, ada seorang wanita yang lewat jalan itu. Wanita ini nggak jalan kaki ya, dia ini naik mobil. Nah, ketika wanita ini lewat jalan itu menggunakan mobilnya, dia melihat ada dua orang pemuda-pemudi yang sudah tergeletak di jalan. Awalnya wanita ini mau nolong, mau cari tahu ada apa. Tapi mendadak dia ini bingung. Akhirnya dia memutusin buat minta pertolongan ke pihak kepolisian terdekat. Karena kondisi dua pemuda-pemuda ini itu sudah berdarah-darah. Makanya wanita ini takut. Singkat cerita, ketika pihak kepolisian menerima laporan itu, mereka nggak pakai lama-lama. Langsung pergi mereka ke TKP. Setibanya mereka di sana, mereka langsung melakukan olah TKP. Dan pihak kepolisian melihat terdapat banyak sekali bekas longsong peluru di mobil korban. Dan terdapat banyak lubang tembakan di dekat pintu kemudi mobil itu. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, barulah kedua jasad pemuda-pemudi ini bisa diidentifikasi. Mereka adalah David Arthur Faraday dan Betty Lou Jensen. David mengalami luka tembak di kepala bagian samping. Sedangkan Betty Lou mengalami luka tembak sebanyak 6 kali di punggungnya. Dan menurut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemungkinan si pelaku sengaja membuat kedua pemuda-pemudi ini keluar dari mobilnya. Dengan cara pertama, pintu mobil ditembakin dulu tuh sama dia. Dar. Nah, ketika pemuda-pemudi ini keluar, barulah dia tembak tuh si David dar di kepala bagian samping. Tapi ketika nembak Betty, awalnya tembakannya meleset. Das. Ya akhirnya si pelaku tuh punggungnya Betty sebanyak 6 kali. Di situ Betty langsung meninggal di tempat. Sedangkan David, walaupun di kepala, dia ini masih sempat hidup dan langsung tuh dilariin ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya ketika dilariin di rumah sakit, dia meninggal. Mungkin karena tahun segitu ya, pihak kepolisian ini ngerasa bingung. Mereka bingung nih dalam mengungkapkan siapa pelaku penembakan ini. Karena mereka belum sempat dapat keterangan apapun dari David. Oke lah. Dari hasil olah TKP itu, kita berhasil mengidentifikasi senjata si pelaku. Dari bekas-bekas longsong pelurunya itu diketahui kalau pelaku ini memakai senjata jenis senapan berkaliber 22. Tapi tetap susah untuk mengidentifikasi siapa pelakunya karena waktu itu
nggak ada saksi mata. Dan selain senjata itu, mereka nggak nemuin petunjuk apapun. Nggak ada jejak sepatu, bahkan nggak ada jejak ban kendaraan lain di lokasi itu. Pihak kepolisian itu cuma menemukan jejak ban korban sama jejak ban mobil cewek yang ngelaporin. Pihak kepolisian berasumsi kalau insiden ini berlangsung cepat, bro. Ya mungkin sekitar 2-3 menit. Dan mereka berkesimpulan kalau pelaku dari insiden ini adalah orang yang punya kelainan jiwa, ODGJ. Karena polisi nggak nemuin motif kenapa orang-orang ini ditembakin. Kalau rampok, barang-barang mereka akan diambil. Tapi ini enggak. Barang-barang korban itu masih utuh. Jadi apa motif pelaku? Ikutin terus. 6 bulan kemudian, setelah terjadinya insiden di Lake Herman Road, pada tanggal 4 Juli 1969, sekitar jam 1 malam, pihak kepolisian kembali mendapatkan laporan dari 3 orang remaja. 3 orang remaja ini melaporkan telah menemukan 2 orang korban penembakan saat mereka melewati jalanan di sekitar sungai Blue Rock. Setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan itu, mereka langsung pergi menuju ke daerah sungai Blue Rock. Ketika polisi sampai di daerah sungai Blue Rock itu, ternyata benar di situ telah terjadi sebuah insiden. Dan polisi berusaha menyelamatkan salah satu korban yang kelihatan masih bisa diselamatkan. Korban selamat itu bernama Michael Magoo, berusia 19 tahun, yang waktu itu sedang bersama kekasihnya. Tapi sayangnya, kekasih Michael yang bernama Darlene Varin, yang berusia 22 tahun, tidak bisa diselamatkan dikarenakan banyak luka tembak yang dia terima. Pihak kepolisian melakukan lagi olah TKP di sekitaran daerah sungai Blue Rock itu. Dan kali ini mereka nemuin satu hal yang berbeda dari kasus yang sebelumnya, yaitu peluru yang dipakai oleh pelaku. Kalau pada kasus sebelumnya, peluru yang dipakai itu kalian ingatkan dari senapan berkaliber 22. Tapi kalau kali ini, pelurunya itu berasal dari sebuah pistol 9mm. Dan lagi-lagi polisi nggak dapat motif soal kenapa pelaku ngelakuin ini. Karena nggak ada barang korban yang hilang. Pure si pelaku ini cuma mau menghabisi korban aja. Tapi bedanya kali ini, polisi setidaknya masih punya Michael nih, yang berhasil mereka selamatin kan? Berhasil mereka bawa ke rumah sakit. Nah, mungkin dari kesaksian Michael ini, mereka bakal dapat petunjuk. Menurut keterangan Michael, pada tanggal 4 Juli sekitar jam 12 malam, Michael dan Darlene pergi menggunakan mobil punya Darlene menuju ke sungai Blue Rock untuk pacaran. Nah, ketika di perjalanan sebenarnya Michael udah curiga. Dia udah curiga kalau mereka ini lagi dibuntutin sama seseorang. Lagi dibuntutin dipakai mobil lain. Tapi Darlene bilang ke Michael supaya udahlah, nggak usah dipeduliin mobil yang ngikutin itu. Karena mungkin mobil itu punya suaminya Darlene yang cemburu. Gara-gara si Darlene ini pergi sama cowok lain. Darlene pun bilang kalau si suaminya dia ini emang sering selingkuh duluan. Jadinya ini kayak si Darlene nih ya hitung-hitung balas dendam lah, kayak rasain lo gue selingkuhin balik. Nah nggak lama setelah itu mobil yang nguntit mereka itu ngilang, bro. Dan ya udah akhirnya mereka berdua lanjut tuh jalan menuju ke sungai Blue Rock itu. Tapi mereka nggak tahu mobil itu nggak berhenti nguntit mereka. Sesampainya mereka berdua di kawasan sungai Blue Rock, tiba-tiba ada sebuah mobil menghampiri mereka. Nggak lain dan nggak bukan adalah mobil yang sebelumnya membuntuti mereka. Setelah itu keluarlah seorang pria dari dalam mobil itu. Pria itu menghampiri mobil korban pakai senter. Jadi kayak muka orang tuh disenterin, jadi nggak bisa ngeliat tuh siapa. Awalnya Michael sama Darlene kira ini petugas polisi. Maka dari itu mereka langsung nyiapin surat-surat gitu kan, kayak SIM, STNK. Dan ketika pria itu sampai di samping mobil mereka tuh, Michael turunin jendela. Dia sopan nanya, ada apa pak gitu kan, can I help you sir? Tapi yang terjadi adalah si laki-laki ini tiba-tiba ngebrondong mereka tuh pakai tembakan. Dan hasilnya ya Michael sama Darlene abis tuh kena tembakan. Dan itu maksa mereka buat keluar dari mobil. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ketika keluar dari mobil, luka yang dialami Darlene itu lebih parah. Dan dia langsung mati di tempat. Sedangkan Michael masih hidup tuh waktu itu. Nah abis itu pelakunya pergi gitu aja. Di titik itu sebenarnya Michael udah ngeliat siapa pelakunya. Dan Michael pun menggambarkan sosoknya kayak gimana ke pihak kepolisian. Jadi dulu kan belum ada CCTV apa segala macam. Jadi segala bentuk kesaksian, misalnya kalian ngelihat pelakunya.
Nah, kalian jelasin tuh pelakunya kayak gimana kan. Misalnya rambutnya botak, punya kumis atau apa segala macam. Nah, itu digambar, bro. Cak sama pihak kepolisian. Nah, dari kesaksiannya Michael, polisi menggambar. Dan kayak gini gambarnya. Laki-laki berkulit putih, berbadan tegap, tinggi badan sekitar 175 cm. Rambutnya pendek dan agak sedikit ikal. Rambutnya juga berwarna coklat kemerahan. Mukanya agak besar dan memakai pakaian warna hitam. Dan yang paling menonjol adalah orang ini memakai kacamata. Dari keterangan ini, akhirnya polisi jadiin sebagai petunjuk. Dan disebarlah sketsa muka ini kan ke semua koran. Supaya orang bisa lihat, siapa tahu ada yang kenal sama pelakunya. Nah, beberapa hari kemudian setelah polisi memviralkan sketsa wajah si pelaku, tiba-tiba pihak kepolisian Vallejo itu dapat telepon. Tapi telepon ini telepon yang cukup misterius. Ketika pihak kepolisian angkat teleponnya, si penelpon itu ngomong kayak gini. I want to report a double murder. If you go 1 mile east on Columbus Parkway to the public park, you will find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Setelah pria misterius itu tutup teleponnya, seketika pihak kepolisian berhasil melacak dari mana telepon ini. Yang ternyata telepon ini berasal dari telepon umum. Nggak jauh dari kantor kepolisian, mungkin cuma 2 blok. Berarti pelakunya benar-benar deket waktu itu. Banyak yang berspekulasi kalau si Darlene Ferrin ini tahu siapa yang udah menghabisi nyawanya. Penulis buku Michael Kelleher dan David Noyes pun berpendapat yang sama. Berdasarkan buku Zodiac, karya Robert Graysmith. Di buku itu, jadi ini buku bertahun-tahun setelah kasus ini ya. Di buku itu, Robert bilang kalau Darlene ini sebenarnya tahu berdasarkan wawancara ke teman-temannya Darlene, termasuk pacarnya tuh si Michael McGough. Di satu titik contohnya nih, si Michael McGough ini ngasih kesaksian yang bertentangan satu sama lain. Pertama dia bilang dia nggak tahu siapa pelakunya, tapi di waktu yang lain dia bilang pelakunya itu namanya Richard. Dan menurut hasil wawancara yang dilakukan ke saudara perempuannya Darlene, saudara perempuannya dia bilang Richard itu adalah nama salah satu pacarnya Darlene. Saudara perempuannya Darlene juga bilang kalau Darlene ini ternyata juga kenal David Faraday dan Betty Lou Jensen. Ingat nggak? Korban pertama. Dan rumah Darlene ini ternyata deket sama rumah mereka. Cuma berjarak 2 blok doang. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka sekolah di sekolah yang sama. Kebetulankah atau emang disengaja mengincar orang dari tempat yang sama? Nah, di salah satu episode ya, di acara Amerika waktu itu namanya America's Most Wanted di tahun 2011. Waktu itu lagi bahas Zodiac Killer. Di situ ditampilin foto Darlene sama seorang pria. Dan pria itu punya ciri-ciri yang sama kayak deskripsi pelaku yang dikasih sama Michael. Coba kalian lihat baik-baik. Mirip nggak sama foto yang disketsa polisi? Menurut kalian gimana? Apa orang ini pelakunya? Pihak kepolisian juga memperkirakan kalau foto itu diambil di sekitaran San Francisco itu dari tahun 1966 sampai 1967. Yang selanjutnya, ini bakal bikin kalian bingung. Karena pelaku ini nggak cuma ngabisin korbannya, tapi dia mau polisi itu mikir. Dia mau polisi itu extra effort buat cari tahu siapa pelakunya. Dia kirimlah teka-teki. Pada tanggal 1 Agustus 1969, 3 media surat kabar yaitu Vallejo Times, San Francisco Chronicle, dan San Francisco Examiner secara tiba-tiba mendapatkan 3 surat aneh. Semua surat itu ditulis oleh seseorang yang mengaku kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus yang barusan kita bahas. Dan inilah surat-suratnya. Coba kita baca surat pertama ya. Kepada editor, ini adalah si pembunuh dari 2 remaja tahun lalu saat Natal di Danau Herman dan si gadis pada 4 Juli dekat lapangan golf di Vallejo. Untuk membuktikan bahwa saya mereka, saya akan menyatakan beberapa fakta yang hanya saya dan polisi yang tahu. Damn. Natal. 1. Merek amunisi Super X. 2. 10 tembakan dilepaskan. 3. Anak laki-laki tergeletak telentang
dengan kakinya menghadap ke mobil. 4. Gadis itu berada di sisi kanannya, kaki menghadap ke arah barat. 4 Juli. Gadis itu mengenakan celana panjang bermotif. 2. Anak laki-laki juga ditembak di lutut. 3. Merek amunisi adalah Western. Ini surat pertama. Yang artinya, kenapa dijelaskan apa amunisinya? Karena polisi pasti tahu, pasti di cross check tuh di TKP. Jenis senjata apa yang dipakai, pelurunya kayak gimana. Ya kan, posisi korban tuh kayak gimana, polisi tahu. Oke, kita lanjut surat kedua ya. Ini adalah bagian dari sebuah sandi. 2 bagian lainnya dari sandi ini sedang dikirim ke editor Valeo Times dan SF Examiner. Saya ingin kalian mencetak sandi ini di halaman depan surat kabar kalian. Di dalam sandi ini terdapat identitas saya. Kalau kalian tidak mencetak sandi ini pada siang hari Jumat 1 Agustus 1969, saya akan melakukan pembunuhan pada Jumat malam. Saya akan berkeliaran sepanjang akhir pekan membunuh orang-orang yang sendirian di malam hari, lalu menunggu untuk membunuh lagi. Sampai saya mengakhiri akhir pekan dengan selusin orang tewas. Terakhir dikasih simbol Zodiac Killer. Nah, terlampir dalam surat-surat itu adalah sebuah kriptogram yang berbeda. Wait. Gue tahu. Awalnya gue juga bingung. Kriptogram itu apaan? Jadi coba gue jelasin sebisa gue ya. Jadi kriptogram itu adalah sebuah teks atau pesan yang telah dienkripsi atau dikodekan sehingga isinya itu nggak bisa langsung dibaca tanpa proses dekripsi atau pemecahan kode. Biasanya kriptogram itu menggunakan penggantian huruf, simbol atau angka untuk menyembunyikan pesan aslinya. Untuk memecahkan kriptogram, seseorang biasanya harus mencari pola, frekuensi huruf, atau menggunakan metode dekripsi tertentu seperti substitusi sederhana, transposisi huruf, atau pakai alat kriptografi lainnya. Nah, ketika kriptogram itu digabungkan, ternyata itu menjadi sebuah sandi dengan 408 simbol. Polisi namainnya itu dengan Z408 yang artinya zodiak 408. Kayak gini. Penulisnya mengklaim, In this cipher is my identity. Si penulis pesan bilang, di dalam sandi ini ada identitas saya. Yang artinya polisi mesti mecahin cipher atau sandi ini supaya bisa nangkep pelakunya. Tapi jadi pertanyaan adalah, apa mungkin semudah itu? Oke, kita coba pecahin ya ciphernya. Tapi sebelum kita pecahin, gue mau jelasin dulu kalau penulisnya ini minta supaya kode ini, Z408 ini, itu ditaruh di halaman depan surat kabar, bro. Ditaruh di halaman depan koran jadi headline tuh supaya ya orang-orang yang baca itu mencoba buat memecahkan. Bisa nggak? Dan kalau surat kabar nggak mau taruh di headline di halaman depan, pelakunya ngancam kalau dia akan berkeliaran sepanjang akhir pekan menghabisi orang-orang sendirian di malam hari. Dan dia akan terus membunuh sampai jumlahnya selusin selama akhir pekan. Karena dia ancam kayak gitu, akhirnya mau nggak mau The Chronicle ya, surat kabar itu namanya The Chronicle. Pada tanggal 2 Agustus diterbitkanlah tuh sandi ini. Dan di dalam artikel yang menyertainya, kepala polisi namanya Jack Stilts, dia bilang, yang pada dasarnya dia nggak yakin kalau kode sandi ini itu dibuat oleh si pelaku aslinya. Dan dia minta ke pelaku untuk mengirimkan lagi lebih banyak fakta untuk membuktikan identitasnya. Permintaan dikabulkan. Tanggal 4 Agustus, berita harian San Francisco, The Examiner, mendapatkan surat lagi. Yang pembukaannya itu kayak gini. Dear editor, this is the Zodiac speaking. Itu pertama kalinya si pelaku menggunakan nama Zodiac. Pertama kali itu dia nyebut dirinya sebagai Zodiac di dalam surat. Dan isi suratnya kurang lebih kayak gini. Ini suratnya banyak banget misspelling. Ejaannya banyak banget yang salah. Kita akan coba baca bareng-bareng. Dear editor, this is the Zodiac speaking. In answer to your asking for more details about the good times I have had in Valeo, I shall be very happy to supply even more material. By the way, are the police having a good time with the code? If not, tell them to cheer up. When they do crack it, they will have me. On the 4th of July, I did not open the car door. The window was rolled down already. The boy was originally sitting in the front seat when I began firing. When I fired the first shot at his head,
He leaped backwards at the same time, thus spoiling my aim. He ended up on the back seat, then the floor and back, thrashing out very violently with his legs. That's how I shot him in the knee. I did not leave the scene of the killing with squealing tires and racing engine as described in the Valeo paper. I drove away quite slowly so as not to draw attention to my car. The man who told the police that my car was brown was a Negro about 40 or 45, rather shabbily dressed. I was at this phone booth having some fun with the Valeo cops when he was walking by. When I hung the phone up, the damn thing began to ring, and that drew his attention to me and my car. Last Christmas. In that episode, the police were wondering as to how I could shoot and hit my victims in the dark. They did not openly state this, but implied this by saying it was a well-lit night and I could see the silhouettes on the horizon. Bullshit. That area is surrounded by high hills and trees. What I did was tape a small pencil flashlight to the barrel of my gun. If you notice, in the center of the beam of light, if you aim it at the wall or ceiling, you will see a black or dark spot in the center of the circle of light about 3 to 6 inches across. When taped to a gun barrel, the bullet will strike exactly in the center of the black dot in the light. All I had to do was spray them as if it was a water hose. There was no need to use the gun sights. I was not happy to see that I did not get front page coverage. Jadi dalam surat ini, si pembunuh itu menjelaskan dengan lebih panjang lebar. Dia tuh kayak membantah apa yang polisi jelasin di surat kabar. Dia ngasih tahu kondisi faktualnya. Dengan senang hati itu dia ngasih lebih banyak informasi ke kepala polisi Jack Stills itu. Dan surat tertanggal 4 Agustus itu juga merujuk para penyelidik kembali ke cipher atau sandi Z408. Kalau kalian ingat di surat tadi, si pelaku sempat nulis, ketika mereka, polisi-polisi itu benar-benar berhasil memecahkan kodenya, mereka pasti akan nemuin saya. Akhirnya FBI dan CIA mencoba buat mecahin kode Z408 itu, bro. Dan ini susah banget. Sampai akhirnya ada 2 orang yang bisa. Pada tanggal 5 Agustus, kodenya itu berhasil dipecahkan sama 2 sepasang suami istri. Namanya Donald dan Betty Hayden. Pak Sutri dari Salinas, daerah Salinas. Mereka berdua ini bukan ahli mecahin kode, bro. Bukan kriptologis. Betty berhasil memecahkan kodenya. Dan itu cuma dengan nebak kalau bakal ada kata kill di pesan itu. Yang hell man, gue juga nggak tahu bro gimana cara mecahin kodenya cuma pakai kata-kata kill. Gue nggak ngerti asli. Tapi kodenya terpecahkan dan pesannya itu bener-bener banyak banget salah pengejaan dan merujuk kepada satu cerita pendek dari seorang penulis namanya Richard Connell di tahun 1924 yang berjudul The Most Dangerous Game. Di situ Zodiac menjelaskan kalau menghabisi nyawa orang itu adalah salah satu cara buat mengumpulkan budak buat nanti di kehidupan setelah kematian dia. Jadi dia mau nanti dia di afterlife. Mungkin kalau Islam tuh namanya alam barzah gitu ya. Dia ini punya pengikut. Nah, pengikut-pengikutnya dia itu, budak-budaknya dia itu adalah korban-korban yang udah dia. Oke, kita bahas pesannya dengan lebih detail. Isinya kurang lebih kayak gini. I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise, and all the people I have killed will become my slaves. I will not give you my name, because you will try to slow down or stop my collection of slaves for my afterlife. Jadi in the end, dia tetap nggak mau ngasih namanya. Karena dia anggap nanti polisi akan mempersusah dia untuk mengumpulkan budak-budak. Pihak kepolisian Valeo juga minta bantuan kepada salah seorang psikiater ya buat ngasih tahu kondisi mental orang yang nulis pesan kayak gitu.
Dan si psikiater tuh bilang kalau orang yang udah menulis pesan zodiak ini itu adalah orang yang merasa dirinya paling berkuasa. Dan dia punya fantasi yaitu mengumpulkan budak untuk nanti kehidupan setelah kematian. Yang sebenarnya kalau diartiin ya, si zodiak killer ini cuma pengen berkuasa di afterlife. Di kehidupan nanti setelah kematian dengan mungkin menghabisi banyak korban. Pada tanggal 27 September 1969, sekitar pukul 4 sore, dua orang mahasiswa dari Pacific Union College yang bernama Brian Hartnell berusia 20 tahun dan Cecilia Shepard yang berusia 22 tahun sedang melakukan piknik di Danau Berryessa yang terletak di sebuah pulau kecil yang terhubung oleh tanjung pasir ke arah Twin Oak Ridge. Ketika lagi piknik ini, Cecilia ini ngerasa kayak ada yang ngawasin dia dari balik pepohonan. Nah, orang yang dilihat sama Cecilia ini penampilannya kurang lebih kayak gini. Dia itu berpakaian kayak algojo. Tahu kan algojo kan kayak pakai robe gitu ya, pakai jubah gitu kan, warna hitam. Memakai kacamata hitam jepit serta ada logo sasaran pada kain putih yang terletak di bagian dadanya. Logo sasaran tuh bro. Logonya zodiak. Setelah itu, pria ini langsung ngacungin senjata api ke arah mereka berdua. Dan menurut Brian, senjatanya itu adalah jenis kaliber 45. Terus pria ini bilang kalau dirinya adalah The Zodiac. Dan pria ini minta ke Brian sama Cecilia buat saling ngiket diri satu sama lain. Pakai ada kayak tali jemuran gitu guys. Yang dibawa sama Zodiac ini. Abis ngiket diri gitu kan, Zodiac sempat ngecek tuh talinya kan. Dan sempet Zodiac tuh ngencengin talinya. Karena kelihatan agak longgar di situ. Di sini si Brian ngira kalau pria yang ngaku sebagai Zodiac ini cuma pengen rampok aja. Tapi Brian salah bro. Karena tiba-tiba Zodiac ini mereka berdua. Yang mengakibatkan Brian ini menderita luka sebanyak 6 kali tusuk. Sedangkan Cecilia itu 10 kali. Mereka masih hidup nih di sini. Dan mereka langsung teriak-teriak tuh, manggil pertolongan. Tapi yang aneh, pria yang mengaku sebagai Zodiac ini kayak nggak ngerasa takut sama sekali. Nggak ngerasa panik. Bahkan setelah dia ngelakuin penipuan itu, dia langsung ngegambar sebuah simbol dan nulis kata sama angka di pintu mobil dua remaja ini. Setelah itu, si Zodiac ini pergi. Jalan sejauh kurang lebih 450 meter ke arah Knoxville. Dan kayak sengaja ninggalin bekas jejak kaki yang nantinya bisa dipakai sama penyidik buat nyari tahu. Tulisan, angka, dan simbol yang digambar Zodiac di pintu mobil. Kurang lebih kayak gini. Gak jauh dari jarak si Brian sama Cecilia di tik ini, ada seorang nelayan dan putranya yang ngedengar teriakan mereka berdua. Nelayan sama putranya ini langsung lari cari bantuan tuh. Nah Brian dengan sisa tenaga yang dia punya berusaha buat ngelepasin ikatan pakai gigi bro. Setelah itu dia lepasin juga ikatan di badannya Cecilia. Gak lama kemudian dua penjaga taman datang dan ngebantuin mereka berdua sampai ambulans datang. Di saat itu Cecilia walaupun udah lemes gitu ya, abis ditik bro beberapa kali, dia masih bisa ngomong, masih bisa ngasih deskripsi soal siapa yang pelakunya. Setelah itu mereka berdua dibawa nih ke rumah sakit. Tapi sayangnya Cecilia mengalami koma di perjalanan menuju ke rumah sakit dan 2 hari setelahnya Cecilia dinyatakan meninggal. Sedangkan Brian masih bisa diselamatkan. Dan setelah kondisi mulai membaik, ceritalah nih si Brian ke polisi. Gini ceritanya. Jadi sebelumnya di hari itu, ada seorang pria mencurigakan. Terlihat di sekitar Danau Berryessa tuh, sama beberapa orang. Ada seorang dokter gigi sama anaknya ngeliat. Ada seorang pria, badannya gede, lagi merhatiin mereka dari kejauhan sebelum akhirnya pergi. Terus, sekitar jam 3 kurang, 3 wanita ngaku pas mereka lagi jalan ke Danau Berryessa, mereka ini ngeliat ada satu laki-laki aneh. Dan ketika mereka lagi berjemur, mereka lihat lagi laki-laki ini. Nah, karena 3 wanita ini melihat kemungkinan Zodiac yang nggak pakai tudung, akhirnya mereka bekerja sama lah sama salah satu fotografer, namanya itu Robert McKenzie, dan dibuatlah sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan cewek-cewek ini. Polisi terus nunjukin sketsa yang udah jadi ini ke saksi-saksi potensial lainnya, dan sketsanya kurang lebih kayak gini. Menurut hasil identifikasi dari sketsa tersebut, tersangka digambarkan memiliki tinggi sekitar 182 cm dan berat 90 kg. Dan gambaran ini sangat cocok dengan deskripsi yang dijabarkan oleh Brian dan Cecilia.
Kasus ini ditangani oleh seorang detektif swasta dari daerah Napa County, yaitu Ken Narlow. Sampai si Ken ini pensiun, guys, di tahun 1987. Kasus ini masih belum juga terpecahkan. Beberapa hari kemudian, sekitar jam 8 kurang malam nih, kantor Departemen Sheriff Napa County tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang pria misterius. Jadi guys, pria misterius ini ngasih tahu lewat telepon kalau dia ini udah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa. Dia bilang, I wish to report a murder, a double murder. Setelah itu, teleponnya nggak ditutup, nggak klak gitu. Lebih kayak dibiarin ngegantung. Nah, seorang reporter radio, namanya itu Pat Stanley, yang kebetulan lagi ada di kantor sheriff itu, punya feeling yang kuat kalau pelakunya itu nelpon di telepon umum yang nggak jauh dari situ. Ini orang buru-buru keluar dan meriksa ke sekitaran. Bener aja, Pat nemuin kalau ada telepon umum yang teleponnya dibiarin dalam keadaan ngegantung. Dan kondisi gagang teleponnya ini basah. Pat langsung ngelapor soal itu kan. Dan pihak kepolisian pun meriksa sidik jari yang ada di gagang telepon itu. Tapi nggak ada hasilnya. Alhasil buntu lagi. 2 minggu setelah terjadinya penyerangan di Danau Berryessa, pada tanggal 11 Oktober, tepatnya pada pukul 9.40 malam, di pusat kota San Francisco, seorang pria yang diduga sebagai Zodiac memberhentikan sebuah taksi di pinggir jalan yang waktu itu kebetulan dikendarai oleh seorang pemuda yang bernama Paul Stine. Ketika pria ini naik ke taksinya Paul Stine, dia langsung sebutin kemana dia mau pergi, tujuannya kemana, yaitu ke daerah perumahan yang namanya adalah Presidio Heights. Tapi di tengah jalan tiba-tiba si Zodiac ini minta ke sopirnya si Paul Stine ini buat diantar ke destinasi lain. Dan ketika mereka sampai di jalan yang namanya itu Washington and Cherry, sekitar udah jam 9.55 malam, Zodiac mendor kepalanya Paul Stine pakai pistol, terus ngambil dompet sama kunci mobilnya. Kejadian ini ternyata disaksiin sama 3 orang remaja yang ada di dalam rumah mereka. Yang dimana rumah mereka ini ada di seberang jalan dari insiden ini. Mereka bilang kalau mukanya Zodiac ini kelihatan jelas tuh karena kesorot sama lampu jalan. Dan mereka juga ngelihat Zodiac ini lagi ngelap-ngelapin mobil taksi itu. Terus ngerogoh-rogoh bajunya Paul Stine. Weh, ya kan? Kalau kalian jadi mereka ngapain? Langsunglah mereka ngelapor nih ke SFPD, San Francisco Police Department. Mereka bilang, mereka deskripsiin nih si Zodiacnya kayak gimana kan. Mereka bilang Zodiacnya ini badannya agak kekar, kulitnya putih, pakai jaket warna gelap atau warna hitam gitulah. Di sini bro, PA-nya asli tol anjir. Yang nerima laporan ini salah tanggap. Mereka salah denger. Mereka kira pelakunya itu kulit hitam. Mereka kira black man, padahal mah black jacket. Nah, 2 menit abis laporan itu, 2 orang polisi yang lagi patroli di dekat situ langsung menerima laporan gitu kan, langsung menerima dispatch gitu kan. Dan mereka ini ketemu sama orang kulit putih yang pakai pakaian warna hitam. Cuma karena misinformasi tadi, polisi nggak tahu kalau kemungkinan besar yang mereka temuin ini adalah pelakunya, si Zodiac Killer. Akhirnya 2 polisi ini cuma tanyain ke si orang itu, apakah Anda ngelihat sesuatu yang mencurigakan? Orang ini bilang, si Zodiac ini bilang ke polisi kalau dia ngelihat ada orang yang mencurigakan, ngacung-ngacungin pistol, pergi sekarang ke arah timur. Ya udah, 2 orang polisi ini langsung buru-buru pergi tuh ke lokasi. Masalahnya, informasinya udah salah. Black man, sedangkan yang mereka temui kulit putih, ya langsung di-dismiss lah kan, langsung bukan ini orangnya. Nah, ketika polisi sampai di lokasi, Paul Stine udah dinyatain meninggal dunia. Dari situ, SFPD langsung men-sweeping area tersebut, termasuk Presidio Heights. Tapi ya, mereka nggak nemuin apa-apa karena mereka udah berhasil dikecoh sama si Zodiac itu, yang sekarang udah kabur nggak tahu kemana. Awalnya, pihak kepolisian berasumsi kalau insiden ini merupakan murni kejahatan perampokan biasa dan bukan ulahnya si Zodiac. Karena mereka nggak nemuin dompet, kunci mobil, dan kemeja punya si sopir taksi itu. Tapi
asumsi itu langsung dipatahin. Karena 2 hari setelah kejadian itu, tepatnya di tanggal 13 Oktober, Zodiac lagi-lagi ngirimin surat. Kali ini ke media San Francisco, namanya The Chronicle. Zodiac ngirimin sepotong kain kemeja, bro. Dari Paul Stine. Kemejanya Paul Stine yang udah berdarah-darah. Dan melampirkan juga sepucuk surat. Surat tersebut berisi kalau waktu itu sebenarnya dia masih ada di lokasi kejadian itu. Dan dia lagi ngeliat pihak kepolisian tuh lagi ngelakuin olah TKP di sana. Dan terakhir, Zodiac ngancem kalau dia bakal nembak salah satu ban yang ada di bus sekolah, ngebuat busnya berhenti dan bakal ngabisin anak-anak yang nantinya bakal keluar. By the way, 3 remaja yang waktu itu bilang mereka ngeliat si Zodiac ini dengan jelas gitu ya. Mereka bantu polisi buat ngebuat sketsa mukanya Zodiac. Dan inilah hasilnya. Lu lihat sendiri. Sama nggak mukanya? Lu bilang mukanya sama nggak? Kayak yang di awal-awal. Fix ini orangnya, men. Asli. Detektif SFPD Bill Armstrong dan Dave Toschi ditugaskan untuk menangani kasus ini. Tapi tanpa alasan yang jelas, Bill tiba-tiba mutusin buat cabut dari kasus ini. Nah, akhirnya Dave Toschi lah yang ngelanjutin sendirian. Dave penuhin tuh lemari arsipnya dengan file-file yang isinya adalah orang-orang yang berpotensi sebagai Zodiac. Sekitar tahun 1976, Dave ngungkapin nih hasil penyelidikannya dia ke Asosiasi Press. Dia bilang bahwa surat-surat yang berasal dari Zodiac itu sebetulnya adalah sebuah permainan ego. Dave yakin kalau The Zodiac ini sebenarnya tinggal di wilayah Teluk San Francisco Bay. Dia juga bilang kemungkinan si Zodiac ini punya pekerjaan yang nggak jauh dari rumahnya. Dan pekerjaan ini bisa dibilang adalah pekerjaan kasar. Dan Zodiac ini adalah orang yang pintar meskipun di surat-suratnya dia itu banyak misspelling ya, banyak salah eja. Tapi mungkin itu disengaja sih. Nah, karena pekerjaan kasarnya dia itulah, dia cuma bisa ngelakuin aksinya itu di waktu-waktu weekend. Ini menurut penyelidikannya si Dave Toschi. 7 tahun bro, Dave ngerjain kasus ini dan nggak tahu ini orang kenapa. Dia mulai ngirimin surat anonim, surat tanpa nama kepada seorang jurnalis harian The Chronicles, namanya itu Armistead Maupin. Yang dimana surat ini berisi pujian ke dirinya sendiri bro, karena dia udah ngerjain, sudah menginvestigasi kasus Zodiac ini. Ibaratnya nih orang kayak ujub nih, bangga gitu lah. Ketika pihak kepolisian menyelidiki dan akhirnya tahu kalau surat-surat ini berasal dari Dave Toschi, akhirnya 2 tahun kemudian di tahun 1978, Dave Toschi dikeluarin dari kasus ini. Bahkan dia sampai diberhentiin dari jabatannya. Ya mungkin ya nggak? Mungkin nih orang mulai gila gara-gara puyeng ngerjain kasus Zodiac ini. Gue aja yang ngebawain ceritanya juga mau puyeng bentar lagi nih. Gara-gara dia nggak bisa mencahin siapa sebenarnya Zodiac. Tapi di tahun yang sama, Armistead Maupin tadi yang dikirimin surat sama si Dave Toschi tiba-tiba nerima surat lagi nih yang diduga berasal dari Zodiac. Yang akhirnya Army laporin surat ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung ngelakuin penyelidikan ke Dave Toschi. Karena diketahui Dave ini pernah ngirimin surat anonim yang sama ke si Armistead Maupin. Di situ Dave sampai bersaksi, sampai bener-bener coba meyakinkan kalau surat terakhir itu bukan dari dia. Ya akhirnya setelah dilakuin penyelidikan lumayan dalam tuh, ya bener kalau itu surat bukan dari Dave, tapi dari si Zodiac Killer sendiri. Nah, karena kasus Zodiac ini sangat terkenal di Amerika, akhirnya orang-orang tuh malah terinspirasi. Mereka pengen jadi The Zodiac Killer itu. Ada satu kasus yang terjadi di tanggal 22 Oktober tahun 1969. Waktu itu kasus ini masih hangat-hangatnya tuh diperbincangkan gitu ya. Seorang pengacara bernama Melvin Bell mendadak mendapatkan telepon misterius dari seorang pria yang mengaku sebagai The Zodiac. Pria tersebut meminta Melvin untuk bertemu dengannya di salah satu acara TV bernama AM San Francisco yang tayang di channel KGO TV. Nggak cuma itu aja, bahkan pria ini juga nelpon Departemen Kepolisian Oakland dan menuntut untuk ngomong sama Melvin di acara TV tersebut. Dalam obrolan pria yang mengaku sebagai Zodiac ini di telepon, dia bilang dia nggak bakal ngungkapin identitas aslinya karena dia takut bakal dieksekusi. Sayangnya permintaan buat ngomong sama Melvin di acara TV nasional
nggak diturutin sama si Melvin. Ya akhirnya di hari berikutnya si pria ini nelpon lagi. Dia minta buat ketemu sama Melvin di satu daerah yang namanya itu Jalan Mission di kota Dali. Nah karena Melvin udah ngerasa nggak nyaman banget sama teror ini, akhirnya Melvin laporin lah ke pihak berwajib. Tapi pihak berwajib ini malah nganjurin supaya Melvin iyain aja buat ketemuan sama si pria ini di lokasi yang udah ditentukan. Ya udah. Dengan harapan ya supaya si zodiaknya ketemu gitu kan. Akhirnya Melvin setuju nih. Dan beberapa hari kemudian Melvin ketemuan lah. Tapi ternyata si Melvin ini di ghosting. Pria ini nggak datang sama sekali. Pada akhirnya pihak kepolisian pun mutusin buat melacak nomor telepon yang dipakai buat neror si Melvin ini. Dan setelah dilakukan pelacakan, akhirnya pria yang mengaku sebagai zodiak yang meneror si Melvin ini berhasil ditemuin. Dan ternyata pria misterius ini namanya adalah Eric Whale. Yang bukan lain adalah seorang orang dari RSJ coy. Orang gila. Masih dalam tahap penyembuhan di RSJ. Ya akhirnya pihak kepolisian mau gak mau mesti ngelepasin orang ini. Karena orang gila gak bisa dipidana. Walaupun sebenarnya kepolisian itu masih ngerasa janggal ya. Sama orang ini. Pihak kepolisian masih bertanya-tanya dari mana orang ini bisa dapat nomor teleponnya Melvin. Dan kenapa pria ini mutusin buat nelpon Melvin yang merupakan seorang pengacara waktu itu. Sedangkan Melvin ngaku kalau dia sama sekali nggak kenal sama si Eric ini. Pada tanggal 8 November, datang lagi. Surat. Ini surat nih. Surat dari si zodiak itu. Isinya adalah kriptogram 340 karakter dikasih nama Z340. Dikirim ke surat kabar The Chronicle. Zodiak juga minta lagi supaya kode ini dicetak di halaman depan. Ya dengan harapan mungkin ada orang yang bisa mecahin gitu kan. Tapi udah 51 tahun lamanya nggak ada yang bisa mecahin kode ini. Sampai ada seorang ahli kriptologi, ahlinya nih, nempatin kode zodiak yang belum terpecahkan ini sama sulitnya. Peringkat kedua lah dari yang namanya itu manuskrip Voynich. Manuskrip Voynich adalah sebuah buku misterius yang ditulis dalam bahasa atau sistem tulisan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Naskah ini ditemukan kembali oleh seorang pedagang buku langka bernama Wilfrid Voynich pada tahun 1912. Dan sejak itu menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia kriptografi, linguistik, dan sejarah. Nah, gue nggak tahu nih ya guys. Maksud ini orang bikin Voynich manuskrip ini buat apa? Mungkin buat nge-troll doang kali sebenarnya sih. Oke, back to the case lah kita. Pada tanggal 5 Desember 2020 nih, baru 5 tahun yang lalu lah. Lu bayangin tuh, dari tahun 80 baru bisa dipecahin di tahun 2020. Para ahli kriptologi internasional berusaha buat mecahin cipher atau sandi Z340 ini. Ahli-ahli ini terdiri dari seorang insinyur software yang berasal dari Amerika, yaitu David Oranchak. Seorang matematikawan asal Australia namanya Sam Blake, dan programmer dari Belgia yaitu Jarl van Eyck. Mereka menggunakan suatu program yang dibuat oleh Van Eyck yang disebut sebagai AZ Decrypt. Nah, setelah berhasil dipecahkan, isinya kurang lebih kayak gini. I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show. Which bring up a point about me. I am not afraid of the gas chamber, because it will send me to paradise all the sooner. Because now I have enough slaves to work for me, where everyone else has nothing when they reach paradise. So they are afraid of death. I'm not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradise death. Ya begitulah kan intinya surat ini tuh si zodiak ini pengen ngumpulin slave gitu, pengen ngumpulin budak supaya bisa jadi budak mereka nanti di afterlife, di dunia yang selanjutnya setelah kematian. Nggak tahu kepercayaan apa yang dianut ini bro, aliran sesat anjir. Nah kalau yang mau nonton video pemecahan kode barusan ini Z340, ada linknya di deskripsi itu. Tapi sayangnya setelah Z340 itu berhasil di decrypt, dipecahkan gitu, tetap nggak ada petunjuk soal
Sebenarnya siapa zodiak ini? Nah, kita balik dulu ke tahun 1969 di tanggal 9 November. Zodiak ngirimin lagi surat sebanyak 7 halaman ke media surat kabar The Chronicle. Lembar pertama isinya kayak gini. Dan ini baru lembar pertama doang. Masih ada lembar-lembar lainnya. Lihat sendirilah. Kita coba baca bareng-bareng. By the way, ya spellingnya kacau lah, kayak biasa. This is the Zodiac speaking. Up to the end of October, I have killed 7 people. I have grown rather angry with the police for their telling lies about me. So I shall change the way the collecting of slaves. I shall no longer announce to anyone when I commit my murder. They shall look like routine robberies, feelings of anger, and a few fake accidents, etc. The police shall never catch me because I have been too clever for them. First, I look like the description passed out only when I do my thing. The rest of the time, I look entirely different. I shall not tell you what my seperti yang gue bilang, spellingnya ngaco, consists of when I kill. As of yet, I have left no fingerprints behind me, contrary to what the police say in my killings. I wear transparent fingertip guards. All it is 2 coats of airplane cement coated on my fingertips, quite unnoticeable and very effective. Third, my killing tools have been bought through the mail order outfits before the ban went into effect, except one, and it was bought out of the state. So as you can see, the police don't have much to work on. If you wonder why I was wiping the cap down, I was leaving fake clues. Clues, petunjuk. Fake clues for the police to run all over town with. As one might say, I gave the cops some busy work to do to keep them happy. I enjoy needling the blue pigs. Hey blue pig, I was in the park. You were using fire trucks to mask the sound of your cruising prowl cars. The dogs never came within 2 blocks of me, and they were to the west, and there was only 2 groups of parking about 10 minutes apart. Then the motorcycles went by about 150 feet away, going from south to northwest. P.S. 2 cops pulled a goof about 3 minutes after I left the cab. I was walking down the hill to the park when this cop car pulled up, and one of them called me over and asked if I saw anyone acting suspicious or strange in the last 5 to 10 minutes. And I said yes. There was this man who was running by waving a gun, and the cops peeled rubber and went around the corner as I directed them, and I disappeared into the park, a block and a half away, never to be seen again. Ini kasusnya si Paul Stine. Ya, dia ketemu sama polisi patroli itu. Hey pig, doesn't it rile you up to have your nose rubbed in your boo-boos? If you cops think I'm going to take on a bus the way I stated I was, you deserve to have holes in your heads. Take 1 bag of ammonium nitrate fertilizer and 1 gallon of stove oil and dump a few bags of gravel on top, and then set the shit off and will positively ventilate anything that should be in the way of the blast. The death machine is already made. I would have sent you pictures, but you would be nasty enough to trace them back to developer and then to me. So I shall describe my masterpiece to you. The nice part of it is all the parts can be bought on the open market with no questions asked. Nah, habis itu dia jabarin lah tuh kan apa aja tuh. Ya pada intinya dia ini mau bikin mengancam, mau meledakkan sesuatu gitu ya di sini. Dan surat ini diakhiri sama logonya zodiak kayak biasa. Dan juga pada intinya surat ini ngasih tahu polisi kalau mereka nggak akan bisa nangkep zodiak ini karena I have been too clever for them. Gue udah terlalu pinter buat mereka. Dan asli tuh gara-gara police dispatcher itu, police operator itu sampai salah ngasih informasi itu fatal banget sih. Yang dia bilang black man, harusnya kan black jacket, bukan black man bro. Si zodiak lolos dan sekarang dia recall bro. Recall nih, recall polisi. Pada akhirnya media surat kabar The Chronicle menampilkan kode sama semua isi surat zodiak ini ke surat kabar yang terbit di tanggal 12 November. Tapi ada yang aneh nih. Setahun
Setelah tragedi di Jalan Herman Lake, tanggal 20 Desember, si Zodiac ini tiba-tiba ngirimin surat. Ke siapa? Melvin, pengacara. Ingat kan yang diteror sama si orang sakit jiwa itu? Nah, di surat itu terdapat satu potongan kain kemeja punyanya Paul Stine, si sopir taksi itu. Dan di surat itu dia juga nulisin kata-kata yang menurut Melvin agak aneh, yaitu "Please help me, I'm drowning. I cannot remain in control for much longer." Ini orang kayak punya kepribadian ganda. Atau dia ini lagi diteror sama iblis kah? Lagi kerasukan kah? Apa? Entah, gue nggak paham. Tapi di sini dia tuh kayak struggling antara mungkin Zodiac yang punya kepribadian baik, yang bukan seorang pembunuh atau apa, bertarung sama kepribadian yang satunya lagi, yang udah melakukan tindakan-tindakan kriminal ini. Selama sisa tahun 1970, Zodiac terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan media pemberitaan melalui surat yang selalu dia kirimkan. Bahkan di salah satu surat yang dia kirimin ke media, surat kabar The Chronicle, Zodiac ngasih cap pos tanggal 20 April. Dan dia nulis, "My name is _ Ini diikuti lagi-lagi sama cipher atau sandi yang terdiri dari 13 kata. Disebutnya Z13. Salah seorang ahli kriptologi berhasil mecahin cipher ini, yang setelah dipecahkan membentuk sebuah nama. Namanya adalah Alfred E. Neumann. Bangkeknya si Zodiac ini, bro. Alfred E. Neumann ini itu karikatur. Itu maskot dari sebuah majalah humor yang namanya itu Mad. Dan dalam surat yang sama, Zodiac juga membantah kalau dialah pelaku pemboman yang terjadi di kantor polisi SFPD di Golden Gate Park. Jadi emang di bulan yang sama, di tanggal 16 Februari 1970, ada insiden peledakan kantor polisi SFPD itu. Dan polisi ngira kalau itu adalah ulahnya Zodiac. Terus Zodiac juga nambahin di suratnya, "There is more glory to kill a cop than a kid, because cop can shoot back." Dia juga nambahin sebuah diagram yang bakal dia pakai nantinya buat ngeledakin bus sekolah. Kayak gini diagramnya. Lu lihat sendiri lah tuh kan, lu paham sama kagak, gue mah kagak paham, puyeng gue. Dan di bawah diagram itu ada tulisan simbol zodiak 10, SFPD 0. Lagi-lagi pihak kepolisian di recall sama Zodiac. Ngasih tahu kalau skornya udah 10-0 nih. Pihak kepolisian masih belum sama sekali bisa nangkep si Zodiac ini. Pada tanggal 28 April tahun 1970, Zodiac lagi-lagi ngirimin surat. Tapi sekarang itu dalam bentuk kartu ucapan. Dan dikiriminnya lagi-lagi ke pihak Chronicle. Di situ ditulis, "I hope you enjoy yourselves when I have my blast." Blast itu bisa diartiin ledakan, bro. Walaupun maksudnya di sini mungkin blast itu kayak lu saking senengnya you have a blast, kayak wah blast gitu kan. Tapi ini makna ganda. Seakan-akan ngasih tahu polisi blast ini akan bakal ada yang diledakin. Dan di bagian belakang kartu ucapan itu, Zodiac nulis kata ancaman lagi. Dia bakal tetap meledakkan bus sekolah itu kecuali dua hal ini dilakuin. Yaitu pihak media Chronicle harus ngasih tahu tentang rencana peledakan itu. Dan orang-orang harus ngenain beberapa kancing dengan lambang zodiak. Akan tetapi, beberapa hari kemudian permintaannya Zodiac ini nggak ada yang dikabulin sama sekali. Dan ini ngebuat si Zodiac wah marah besar. Ya akhirnya dia pun ngirimin lagi surat ke media Chronicle yang diberi cap 26 Juni 1970. Di dalam surat itu dia mengutarakan perasaan marah. Lantaran ya permintaan dia sama sekali nggak diturutin dan nggak ada orang yang pakai kancing dengan lambang Zodiac. Di bagian terakhir surat itu, Zodiac ngomong kayak gini. "I punish them in another way. I shot a man sitting in a parked car with a 38. Artinya dengan senjata kaliber 38 gitulah. Setelah ditelusuri, kemungkinan perkataan dari Zodiac ini merujuk pada sebuah insiden penembakan yang belum lama terjadi. Di mana ada seorang sersan yang namanya itu adalah Richard Radetich yang berasal dari kepolisian daerah SFPD. Richard ditemuin
emang udah meninggal di dalam mobil patroli dengan kondisi kepalanya ini udah berlubang. Yang kemungkinan Richard ini udah didor dari luar jendela. Walaupun pihak kepolisian masih belum mecahin siapa yang udah ngelakuin perbuatan ini, tapi anehnya mereka menyangkal kalau ini adalah perbuatan zodiak. Selain itu, di dalam surat tersebut juga dilampirkan sebuah peta jalan Phillips 66 untuk wilayah Teluk San Francisco. Tapi di peta itu zodiak udah otak-atik, udah diubah-ubah sama dia. Dimana pada letak Gunung Diablo, zodiak ini nggambarin simbol yang dimodifikasi seperti kompas yang bergerak naik. Lalu di bagian titik-titik mata angin dikasih label angka 0369 searah jarum jam dari atas. Dan terdapat tulisan tangan kecil yang bertuliskan 0 harus ditetapkan ke Meg N. Dan suratnya ditutup lagi-lagi dengan cipher, dengan sandi yang terdiri dari 32 karakter. Zodiak mengklaim bahwa peta dan cipher ini bakal mengungkapkan di mana dia kubur bom-bom tersebut. Tapi ketika cipher 32-nya udah dipecahkan, itu sama sekali tidak menunjukkan di mana bomnya ditaruh. Di surat yang lain, zodiak ngejelasin kode Gunung Diablo berkaitan dengan radian plus hashtag inci sepanjang radian. Bingung gua bro, serius gua bingung. What the hell? Pada tahun 1981, ada orang namanya Gareth Penn menyimpulkan bahwa ketika peta itu dibagi sesuai petunjuk zodiak, 3 dari serangannya itu berada dalam satu garis radian. Pada salah satu lengan dari radian tersebut terdapat lokasi pembunuhan di Blue Rock Springs dan Lake Herman Road. Lapar gua bawain cerita ini anjir. Lengan lainnya dari radian yang berpusat di Gunung Diablo itu memanjang sampai ke lokasi insiden Paul Stein. Sebenarnya gue nggak terlalu paham. Mungkin ini garis lintang-lintang itu bro, garis radian. Si zodiak ini mungkin mau lagi-lagi merecall polisi dengan ngasih tahu lokasi-lokasi korban-korbannya dia lewat peta ini. Bukan sebenarnya mau nunjukin gitu kan. Anyway, gue bingung. Asli. Kalau kalian yang paham tulis di kolom komentar, bantu saya bro. Oke, lagi-lagi ada sebuah surat yang aneh. Di tanggal 24 Juli tahun 1970, The Chronicle dapat surat lagi dari zodiak. Isinya itu zodiak masih ngeluh, kok nggak ada satupun orang yang pakai kancing berlambang zodiak. Terus zodiak ini juga ngaku kalau dia ini punya small list gitu ya, daftar kecil korban yang salah satunya adalah seorang wanita dan bayinya yang dia bawa berkeliling selama beberapa jam. Nah, ciri-ciri yang dijabarin di suratnya zodiak ini merujuk ke kemungkinan besar satu wanita yang bernama Kathleen Jones. Karena pada tanggal 22 Maret, tepatnya 4 bulan setelah The Zodiac ngirimin surat itu, Kathleen dilaporkan telah diculik oleh seorang pria nggak dikenal. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Juli, Zodiac ngirimin lagi surat kepada The Chronicle. Dia memparodikan lirik dari lagu yang judulnya itu As Someday It May Happen, dalam kurung I Have a Little List, dari band namanya The Mikaido. Dan twistnya lagi, ini orang nambahin lirik dia sendiri ke dalam lagu ini. Terus surat ini ditandatangani lagi pakai simbol zodiak besar kayak biasa dan updatean skor terbaru. Zodiak 13, SFPD 0. Nah, selain surat-surat itu, Zodiac sempat juga ngirimin kartu ucapan Halloween ke pihak The Chronicle. Kayak gini nih, bro. Kita coba lihat sedikit. Kalau kita lihat di bagian kiri nih, ada Paradise Slaves, sesuai sama tujuan dia kan. Yang dia mau ngabisin orang-orang ini bertujuan supaya mereka jadi budak di afterlife gitu kan. Paradise Slaves, by fire, by gun, by rope, by knife. Itu kan berarti metode-metode yang dia pakai buat ngabisin korban-korbannya. Terus, di bagian kanan, kalau kalian perhatiin, itu ada 13 mata. Hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mata. Yang kemungkinan, ya ini korban-korbannya si Zodiac yang 13 orang tadi. Terus Zodiac ngirimin lagi surat dengan 13 bolongan. Atau polisi sebut dengan The 13 Hole Punch Card. Kayak gini gambarnya.
Lagi-lagi isinya adalah ejekan. Kayak apa ya? Ya, ngeledek polisi. Di tanggal 13 Maret 1971, Zodiac ngirimin surat. Kali ini bukan ke The Chronicle, tapi ke The Los Angeles Times. Di dalam surat itu, lagi-lagi ya Zodiac ngeledek polisi. Kalau dia udah ngabisin 17 korban sekarang. Nah, habis ini, Zodiac nggak ada kabar beritanya tuh. Dia nggak pernah kirim surat lagi sampai 3 tahun kemudian. Tanggal 29 Januari 1974, The Chronicle dapat kiriman surat lagi dari Zodiac. Tapi kali ini isinya agak beda. Di mana surat Zodiac kali ini isinya itu menilai sebuah film yang waktu itu baru ditayangin. Nama filmnya itu adalah The Exorcist. By the way, kalau kalian nggak tahu The Exorcist, kemana aja pecinta horor nggak tahu film The Exorcist? Come on, man. Dan menurut si Zodiac, film The Exorcist ini adalah film komedi satir terbaik yang pernah dia tonton. Film horor dia bilang komedi satir, bro. Terus di akhir surat itu, si Zodiac bilang, Zodiac 37, SFPD 0, updatean skor dari kurun waktu 3 tahun. Yang tadinya 17, sekarang udah 37. Habis ini, banyak tuh surat-surat dari Zodiac yang dikirim ke media surat kabar. Tapi yang jadi masalah adalah setelah surat-surat ini diteliti, mereka itu bukan berasal dari Zodiac. Karena tulisannya itu nggak sama kayak tulisannya Zodiac yang terdahulu. Artinya apa? Banyak peniru, banyak copycat, banyak orang yang terinspirasi buat jadi The Zodiac Killer. Korban terakhir yang terkonfirmasi oleh polisi itu adalah si Paul Stine, si supir taksi. Tapi setelah itu banyak nih kasus-kasus penghilangan nyawa yang dikait-kaitin sama The Zodiac Killer. Cuma nggak pernah benar-benar terkonfirmasi apakah pelakunya itu benar-benar si Zodiac atau cuma copycat aja atau ya benar-benar orang yang berbeda. Pada tahun 2004, dikarenakan kasus Zodiac Killer ini sudah beberapa puluh tahun nggak menemukan titik terang, akhirnya penyelidikan buat kasus ini ditutup buat sementara. Sampai waktu yang nggak ditentukan gitu ya. Tapi, di bulan Maret tahun 2007, kasusnya diaktifkan lagi nih. Di tahun 2009, media yang bernama The Guardian memberitakan kalau pihak SFPD, San Francisco Police Department, sudah mengumpulkan sekitar 2.500 orang yang terduga The Zodiac. Tapi setelah filter lagi, cuma beberapa orang aja nih. Yang kemungkinannya lumayan besar adalah si tersangka Zodiac Killer ini. Dan salah satu posibilitas terkuat adalah seseorang yang bernama Arthur Leigh Allen. Arthur Leigh Allen merupakan mantan guru sekolah dasar yang pernah ditangkap pihak kepolisian karena kasus kejahatan seksual yang dia lakukan. Dan waktu itu mereka sempat melakukan interogasi panjang kepada Arthur. Tapi dia bersikeras mengakui kalau dia ini bukanlah The Zodiac. Nah, kenapa polisi bisa mengira kalau Arthur ini kemungkinan besar adalah The Zodiac? Pertama, dia tinggal dekat di tempat Zodiac ngelakuin aksinya, terutama di daerah Vallejo. Terus Arthur ini tertarik sama kode-kode, sama cipher, persis kayak Zodiac Killer. Teman-temannya bilang kalau Arthur ini suka berfantasi gitu, suka kayak asbun gitu, ngomong kayak pas lagi nongkrong suka asbun, bilang kalau dia ini pengen ngabisin orang-orang secara acak, secara random, kayak lagi iseng jalan, gua habisin lo. 3, ketika di puncak-puncaknya pembunuhan Zodiac, Arthur itu lagi ada di TKP. Terakhir, Arthur ini punya jam tangan, mereknya Zodiac, yang logonya itu sama persis kayak logo yang Zodiac pakai. Dan di tahun 1991, di mana Michael Magoo, korban keduanya Zodiac, diminta buat ngeliat foto-foto yang kemungkinan adalah tersangka Zodiac ini. Nah, pas ngeliat fotonya Arthur, Michael ini langsung histeris. Dia teriak-teriak, "It's him! It's him! It's the man who shot me! Dia yang udah nembak saya! Dia ini dia!" Tapi meskipun begitu, anehnya polisi nih, mereka tetap nggak bisa nentuin Arthur sebagai tersangka. Secara pertama, menurut kesaksian 2 polisi patroli yang waktu itu sempat papasan sama Zodiac, inget kan? Yang pas kasusnya Paul Stine tuh, si sopir taksi. Nah, polisi ini sempat ketemu sama Zodiac dan mereka bilang kalau Arthur ini mukanya beda sama
zodiak yang mereka temuin waktu itu. Si Arthur ini mukanya terlalu gendut, terlalu bulat gitu ya. Walaupun nomor sepatunya itu sama kayak yang dipakai si zodiak. Nah, di sini gue mikir, ya kan bisa jadi kan. Karena rentang waktu yang lama, fisik orang tuh bisa berubah. Ada yang makin gendut, ada yang makin kurus. Nah, bisa jadi si zodiak ini tambah gendut. Nggak selangsing dulu. Oke, kedua. Nancy Slover. Dia ini adalah seorang operator polisi. Police dispatcher gitu ya. Yang nerima telepon dari zodiak di kasus Michael McGough sama Elizabeth Ferrin. Dan dia bilang, kalau suara zodiak di telepon itu beda sama suaranya Arthur. Suaranya beda, cara ngomongnya beda. Pokoknya bener-bener beda. Terus ada pensiunan polisi namanya Lloyd Cunningham. Yang dimana dia udah ngerjain kasus zodiak ini udah selama puluhan tahun. Dia bilang di tahun 2009 dia sempat dikasih satu dus yang isinya itu surat-surat yang ditulis sama si Arthur. Dan di situ dilihat tulisannya Arthur itu jauh beda sama tulisan yang ada di surat-surat zodiak. Setengah DNA yang diambil dari surat-surat zodiak juga jauh beda sama DNA-nya si Arthur ini. Ditambah di kasusnya Paul Stine, si sopir taksi, itu ada fingerprint. Ada sidik jari. Dan itu nggak match. Nggak cocok sama fingerprintnya Arthur Allen. Nah, terus ngomongin soal DNA. Kenapa kok udah dapet DNA-nya, tapi nggak bisa nunjukin siapa pelakunya? Karena DNA yang didapetin itu cuma setengah atau partial. Dan kalau partial ini cuma bisa dipakai buat mencari kemungkinan siapa tersangkanya. Dan nggak bisa bener-bener 100% nunjukin siapa tersangkanya. Dari sini, kelihatannya si Arthur nggak bisa dijadiin tersangka zodiak. Dan dia pun dikeluarin nih dari daftar kemungkinan tersangka. Sampai akhirnya di tahun 1993, si Arthur ini meninggal. Meskipun begitu, di tahun 2024, di Netflix itu sempat ada kayak film dokumenter gitu judulnya This is the Zodiac Speaking. Jadi nyeritain tentang Zodiac Killer ini. Di film itu mantan murid-muridnya si Arthur Allen pernah ingat kalau gurunya itu suka banget sama hal-hal yang berbau kriptografi. Yang berbau kode-kode, sandi, cipher gitulah. Dan mereka juga bilang kalau Arthur ini suka banget nyetel lagu yang judulnya Tom Dooley. Yang liriknya itu tentang penghilangan nyawa seorang perempuan. Dan juga lagu yang judulnya I've Got a Little List. Ingat sesuatu nggak? Kalau nggak ingat, flashback lagi. Mundurin di video ke belakang. I've Got a Little List dari The Mikaido. Terus orang ini freak banget bro. Suka bawa binatang mati ke dalam kelas. Nah, di tahun 1960, Arthur ini punya teman perempuan. Namanya itu Phyllis Seawater. Dan ya, Arthur ini suka jagain anak-anaknya si Phyllis ini. Pernah satu hari, dia ngajak anak-anaknya Phyllis pergi ke Tagiguas Point. Ini kayak pantai gitu ya. Letaknya itu di Santa Barbara County. Tanggal 3 Juni 1963. Sehari sebelum ada kasus penembakan misterius di pantai itu. Menurut cerita, ketika Arthur sama anak-anaknya Phyllis ini sampai di parkiran, dia nyuruh anak-anak itu buat tunggu dulu di mobil nih. Habis itu si Arthur keluar mobil, dia pergi tuh ke pantai sendirian. Sekitar sejam kemudian, si Arthur balik lagi. Cuma kali ini di tangannya udah banyak darah. Habis itu, dia langsung bersih-bersih, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan dia pergi sama anak-anak itu. Besoknya, ditemukan 2 jasad di pantai itu yang bernama Robert Domingos dan Linda Edwards. Apakah si Arthur pelakunya? 3 tahun kemudian, tanggal 28 Oktober 1966, Arthur ngajak lagi nih anak-anaknya si Phyllis. Kali ini 2 yang paling tua, namanya si Connie. Connie ini perempuan ya, sama satu lagi David. Ngajak pergi ke satu daerah yang namanya itu Riverside di California. Mereka stay di motel dan David selama perjalanan itu kebanyakan cuma tidur aja dia tuh. Nah, di tanggal 30 Oktober 2 hari setelahnya, ada seorang perempuan yang namanya Cherry Jo Bates meninggal di daerah Riverside. Jadi pertanyaan sekarang adalah apakah si Arthur pelakunya? Kita balik lagi di tanggal 28 Oktober. Jadi besok paginya setelah stay di motel itu, Arthur buru-buru ngajak 2 anak itu keluar dari motel. Dan Connie inget kalau Arthur ini sempat ngelecehin dia di mobil pas perjalanan pulang. Dari sini Connie sama David udah ngira kalau Arthur inilah the Zodiac Killer. Tapi akhirnya mereka ngerasa itu konyol.
Nggak mungkin si Arthur ini the Zodiac Killer. Nah, kita fast forward ke tahun 1991, 2 tahun sebelum si Arthur ini meninggal. Connie yang udah dewasa sekarang sempat nanya langsung ke Arthur, apakah dia bener-bener the Zodiac? Dan jawabannya Arthur agak aneh. Dia bilang, kalau saya kasih tahu kamu harus saya what the hell gitu kan. Nggak tahu apakah si Arthur ini cuma bercanda, dark jokes atau apa gitu kan. Apa dia beneran. Terus di tahun 1992, David sempat ngucapin terima kasih lah sama Arthur. Karena kan sewaktu mereka kecil, Arthur itu suka ngajakin main baik lah gitu kan. Di sini Arthur langsung nangis dan ngaku kalau dulu dia itu sempat yang pas perjalanan ke motel itu, dia ngasih obat penenang ke David sama Connie. Terus sempat ngelecehin si Connie. Ngedenger jawaban ini si David kaget gitu kan. Dia nanya, "Are you the Zodiac?" Apakah kamu Zodiac? Di sini si Arthur jawab, "It was me." Itu saya. What the freak, man? Terus kode atau cipher dari tahun 1973 sempat dipecahkan pada tahun 2017. Yang isinya adalah pesan kalau Zodiac ini udah nentuin korban selanjutnya yang bernama Connie Henley. Lokasinya di Albany, New York. Nah, maiden name-nya Phyllis Seawater, ibunya Connie. Jadi maiden name itu nama yang dipakai perempuan sebelum mereka nikah. Jadi emang di Amerika itu kan kalau sebelum menikah perempuan itu nama belakangnya ngikut keluarganya kan, ikut bapaknya. Tapi setelah menikah nama belakangnya ngikut suaminya. Nah, maiden name-nya si Phyllis ini adalah Phyllis Hensley. Hensley beda satu huruf nih. Entah ini misspelling, salah eja apa gimana. Kebetulan kah ini kan? Pas cipher Zodiac ini dikirim, Connie lagi tinggal di New York. Anak-anak Phyllis juga sempat nemuin satu kardus yang isinya adalah surat-surat. Yang dimana surat-surat ini ngebahas tentang Zodiac. Menurut kalian, apakah Arthur Leigh Allen ini pelakunya? Tulis di kolom komentar. Tapi tak dulu, mungkin kalian mikir kalau emang si Arthur ini adalah pelakunya. Tapi ada lagi nih bro, orang namanya Lawrence Kane. Lahir 1924, meninggal 2010. Tinggal di California, pernah jadi tentara di waktu Perang Dunia Kedua. Kenapa dia possible adalah si Zodiac? Karena salah satu korban yang survive dari penculikannya Zodiac, si Kathleen Jones. Kalau kalian ingat, kalau lupa, balikin lagi di video. Ketika dikasih foto-foto tentang kemungkinan tersangka Zodiac, dia milih fotonya Lawrence Kane dan bilang kalau dia ini yang udah nyulik saya. Terus Lawrence ini juga tinggal di deket TKP pembunuhan Zodiac. Dan di mana si Zodiac ngelakuin aksinya, Lawrence juga ada di area itu. Dan dia juga beberapa kali sempat ditangkap polisi gitu gara-gara tingkahnya yang nyeleneh gitu. Sorry, nggak sopan sama perempuan gitu lah. Tapi di sini pihak kepolisian kekurangan bukti konkret buat nentuin Lawrence Kane sebagai tersangka. Why? Pertama, DNA-nya nggak cocok sama DNA yang ada di surat-surat Zodiac. 2, tulisannya beda jauh sama tulisan yang ada di surat-surat Zodiac. 3, nggak ada bukti yang nunjukin kalau dia suka nulis surat, kode-kode cipher atau punya senjata-senjata yang ada hubungannya dengan yang dipakai Zodiac. Terus ada lagi yang namanya itu Richard Gaikowski. Kalau dari foto, emang mirip banget sih ya sama yang digambar di sketsa. Coba kalian lihat sendiri deh. Kalian putusin. Mirip apa enggak nih orang? Ya, lagi-lagi walaupun kelihatan mirip, tetap nggak ada bukti-bukti konkret yang mengaitkan Richard sama si Zodiac ini. Sidik jarinya nggak match, tulisan tangannya nggak sama. Dan sebenarnya masih ada beberapa lagi orang-orang yang kemungkinan besar adalah si Zodiac Killer. Kayak Earl Van Best Jr., Gary Francis Post, Giuseppe Bevilacqua, Paul Duer, Richard Marshall, dan Ross Sullivan. Tapi mereka semua pun nggak ada bukti-bukti konkret yang menunjukkan kalau mereka adalah Zodiac Killer. Stres gue. Bentar deh. Kalau gini, gue harus minum kopi Sidanto dulu bro. Oh my god. Kacau.
Kalian harus cobain. Ini penikmat kopi. Harus coba. Let's get back to the case. Tapi nih ya, di tahun 2024 kemarin, ada seorang petugas kepolisian. Seorang TikToker juga dengan nama akun JFoy 3.0. Dia sempat bikin heboh nih ya, video dia FYP. Dikarenakan pernyataan dia yang mengatakan bahwa kakeknya dia adalah the Zodiac Killer. My grandpa is a Zodiac Killer. Foy bikin pernyataan kayak gitu bukan tanpa alasan. Dimana sebelum Foy bikin pernyataan tersebut, dia udah terlebih dahulu riset nih tentang kakeknya sendiri. Jadi kakeknya ini namanya adalah Richard Hoffman. Dan menurut pengakuan Foy, Richard Hoffman ini dulunya adalah seorang petugas kepolisian yang bertugas di satu daerah yang sama di area tempat Zodiac suka beroperasi. Bukan cuma itu, Foy juga sempat nampilin foto kakeknya pas waktu muda yang ternyata hampir mirip sama sketsanya The Zodiac. Selain itu, setelah dia riset-riset, Foy juga baru tahu kalau kakeknya ini, si Richard Hoffman, pernah punya hubungan spesial sama Darlene Ferrin. Yang kita semua tahu, Darlene Ferrin adalah korban keduanya Zodiac. Dan kalau kita ingat lagi, si Michael Magu, kekasihnya Darlene juga sempat nyebutin nama Richard kan. Dimana Richard ini adalah kekasihnya Darlene yang lain. Hal itu dikonfirmasi sama si Foy kalau emang dulu kakeknya itu pernah selingkuh dari neneknya dan menjalin kasih dengan seorang perempuan yang bernama Darlene. Bahkan Foy juga bilang ketika dia melakukan penyelidikan terhadap si Zodiac dan kakeknya secara mandiri, Foy menemukan di beberapa surat Zodiac itu ada satu inisial huruf, yaitu RH, yang mungkin RH Richard Hoffman. Foy pun berpendapat gitu ya, kalau kemungkinan dulu tuh polisi sebenarnya udah tahu siapa Zodiac ini. Cuma mereka nutup-nutupin. Karena mungkin si Zodiac ini adalah salah satu dari mereka. Adalah petugas sendiri, polisi. Dan akhirnya pihak kepolisian memilih buat diam. Dan membiarkan kasus ini jadi misteri selamanya. Tapi yang aneh, masa iya sih dari sketsa itu polisi-polisinya nggak ada yang mirip mukanya? Ya nggak? Tapi meskipun Foy udah bilang kalau kemungkinan kakeknya lah yang si Zodiac Killer, sampai sekarang pernyataan dia ini masih belum bisa belum bisa dibuktiin lebih lanjut. Belum bisa membuktikan kalau emang kakeknya lah si Zodiac Killer. Dan akhirnya sampai detik ini pun ya, Zodiac masih belum bisa teridentifikasi. Atau jangan-jangan kakek kalian pelakunya. Jangan-jangan Zodiac sebenarnya berasal dari Indonesia. Atau jangan-jangan yang sebenarnya jodoh Zodiac itu adalah tung 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 sahur. Jadi begitulah tadi The Zodiac Killer Case. Jadi kasus ini emang yang menginspirasi banyak orang gitu ya. Kalau kalian tahu di Batman itu ada yang namanya The Riddler. Itu terinspirasi juga dari situ. Ya banyak lah. Bahkan serial killer lain itu terinspirasi pakai kode-kode apa segala macam. Itu dari Zodiac. Jadi mungkin di zaman dulu ya, karena CCTV belum ada gitu kan. Jadi mesti pakai sketsa. Agak susah buat nemuin Zodiac ini. Tapi yang gua takjub, cara dia bikin ciphernya itu bro. Insane man. Cara dia bikin kode-kodenya itu loh. Buat polisi mecahin di tahun 60-an, 70-an. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin ada yang bisa bantu pecahin kasus ini. Who knows kan, dari Indonesia. Tahu siapa pelakunya. Gua harus pergi dulu karena gua harus pergi ke TKP yang lain. See you on the next case.